Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk dalam kajian Ramadan di dalam program Al-Wafa bi Ahdillah. Mudah-mudahan program ini membawa barokah untuk diri kita, keluarga kita, semakin mengenal daripada Allah dan Rasulnya dan jejak daripada para salafun saleh. Bersama Al-Faqih Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, kita akan kaji seputar ringkasan penting tentang Perang Badar. Apa keistimewaan daripada Perang Badar? Dan insya Allah kita akan kaji, mudah-mudahan barokah insya Allah. Naam, Ghazwatul Badar, Perang Badar. Perang Badar ini dikatakan bahwasanya ada 3 nama Perang Badar. Yang pertama adalah Badrul Kubro yang akan kita bahas. Yang kedua adalah Badrus Sughra. Badr Sughra ini tidak terjadi peperangan. Dan yang ketiga adalah Badr Mau'id. Ketika itu musuh Islam ketika kalah dalam peperangan, mereka mengatakan bahwasanya Mau'idukumul Badr. Kita ketemu lagi di Badr. Dan itu namanya Badr Mau'id, tapi tidak terjadi peperangan. Perang Badar. Kenapa dinamakan Perang Badar itu dengan sebutan Badar? Diambil dari apa? Dikatakan bahwasanya Perang Badar ini adalah nisbah kepada sebuah tempat terjadinya Perang Badar di daerah tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya itu adalah Perang Badar. Terjadi di suatu tempat sumur yang namanya sumurnya itu adalah Sumur Badar. Nah, karena berdekatan dengan Sumur Badar, maka peperangan tersebut mendapat julukan Ghazwatul Badr, yaitu adalah Perang Badar. Nah, lalu diambil dari kalimat apa Badar, Sumur Badar? Asal murah daripada Sumur Badar. Dikatakan bahwasanya Sumur Badar itu adalah nama daripada orang yang menggali daripada sumur tersebut, sehingga dinamakan dengan sebutan nama yang menggali sumur tersebut. Ada orang yang menggali sumur namanya adalah Badar. Nah, Badar ini kemudian cekat kepada nama sumur tersebut menjadi sebutan Sumur Badar. Nah, dan juga kapan terjadinya daripada Perang Badar? Perang Badar terjadi di tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW. Apa penyebab daripada Perang Badar? Kenapa bisa terjadi Perang Badar? Dikatakan bahasanya Perang Badar ini pertama tidak ada tujuan untuk perang Nabi SAW. Ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah Nabi tidak ada tujuan perang ketika berjalan menuju Badar tersebut, tempat Badar tersebut. Tidak ada tujuan perang. Yang kedua, penyebabnya adalah bahwasanya kaum Quraisy salabat amwalil muhajirina fil Mekah. Ketika orang-orang muhajirina hijrah ke Madinah, di situ harta mereka diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, rumah mereka, harta mereka diambil, dibagi oleh mereka. Nah, itu penyebabnya daripada tujuannya Nabi keluar ke Badar tersebut. Dan yang ketiga adalah orang kafir Quraisy mulai mengumumkan ingin menentang dan melawan Rasulullah SAW, menunjukkan perlawanan kepada Rasulullah SAW dan ingin memerangi Rasulullah SAW. Nah, dan yang keempat adalah Nabi SAW mengetahui bahasanya ada rombongan yang datang dari negeri Syam yang pada waktu itu dipimpin oleh Abi Sufyan dengan rombongan daripada orang kafir Quraisy dari negeri Syam melewati daripada Madinah. Ketika Nabi mengetahui, Nabi ingin mengambil daripada barang tersebut karena mereka diantaranya satu kafir harbi dan juga itu adalah harta daripada orang-orang muhajirin yang dipakai oleh orang-orang kafir, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itulah diantara penyebab daripada peperangan Badar. Apakah Nabi mengumumkan untuk perang? Tidak. Nabi tidak pernah mengumumkan peperangan. Di antaranya Nabi kalau ada ingin perang mengatakan kepada para sahabat, "Inna lana tilba faman kana dhahru hadiran falyarkab ma'ana." Kita punya tujuan yang yang ada di depan kita, ayo langsung berangkat, kita berangkat menuju tujuan tersebut. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa kita akan perang di sana, kita akan perang di sana. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, lalu berapakah jumlah daripada orang-orang yang mengikuti daripada perang tersebut? Nah, dikatakan bahwasanya jumlah para sahabat yang mengikuti di situ
Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah 314, ada yang mengatakan 313. Di antaranya muhajirin, dari muhajirin orang-orang yang hijrah bersama Nabi 83 orang. Dan juga dari Ansar ada dari 2 kabilah. Dari Khazraj ada ada 170 orang. 170 orang dari kaum Khazraj dan juga 61 dari Aus. Kenapa Aus lebih sedikit daripada Khazraj? Dikatakan ada 2 sebab. Karena Aus telat masuk Islamnya daripada Khazraj. Dan juga penyebabnya adalah kabilah Aus lebih jauh dari Madinah. Sehingga mereka telat mendapatkan kabar kedatangan Nabi ke Madinah. Sedangkan Khazraj lebih dekat daripada ke Madinah sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi dan mereka masuk Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita hitung semuanya di situ adalah 314, 83 ditambah 170 ditambah 61. Nah, Muhajirin 83, Al-Khazraj 170 dan juga Al-Aus 61. Semuanya 314. Dan di situ ada 1 sahabat yang dikembalikan oleh Rasulullah untuk menjaga daripada Madinah, yaitu namanya adalah Abu Lubabah. Nah, dan juga ada hal penting tentang perang Badar, yaitu ada 3 orang yang tidak mengikuti perang Badar, tapi Nabi SAW aujaban Nabi ajruha wa sahmuha. Salasa lam yahdur badran. Naam, laqad aujaban Nabi SAW ajruha wa sahmuha. 3 orang enggak ikut perang Badar, tapi 3 orang ini diikutkan oleh Nabi pahala daripada perang Badar dan bagian daripada mereka. Siapa mereka? Ada 3 orang. Yang pertama adalah menantu Nabi SAW, Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa beliau nggak berangkat? Karena pada waktu itu putri Nabi yang bernama Rugayyah pada waktu itu sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, rawat istrimu. Nah, Nabi tahu bahwasanya ketika perjalanan, subhanallah, Sayyidatuna Rugayyah meninggal dunia, sehingga suaminya yaitu Sayyidina Uthman yang merawat dan memakamkan daripada Rugayyah putri Nabi SAW ketika Nabi dalam peperangan Badar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Thalha bin Ubaidillah. Nah, kenapa beliau nggak berangkat perang Badar? Karena beliau ada tugas khusus dari Nabi SAW yang pada waktu itu berada di negeri Syam. Yang kedua adalah Sa'id bin Zaid juga beliau ada di negeri Syam. Oleh karena itu 3 orang ini, Sayyidina Uthman dan juga Thalha dan juga Sa'id bin Zaid tidak ikut perang Badar, tapi mendapatkan hitungan sebagai orang perang Badar, pahalanya dan juga bagian daripada harta yang didapatkan di perang Badar. Nah, juga ada yang menarik di sini tentang perang Badar, yaitu adalah berapa jumlah daripada kendaraan. Karena Nabi SAW berangkat pada waktu itu nggak ada tujuan perang. Karena ada rombongan yang mana itu adalah harta daripada kaum muhajirin yang dirampas oleh kafirin Quraisy. Sehingga Nabi ingin mengambil harta tersebut, mengambil kembali hak daripada kaum muhajirin yang diambil oleh kaum Quraisy. Sehingga pada waktu itu nggak dikatakan bahwasanya cuman ada 2 kuda dan 70 onta. 2 kuda 70 onta yang berangkat. Masya Allah. Dan juga ada pelajaran yang sangat mahal di dalam perjalanan mereka menuju perang Badar, yaitu 1 kendaraan ada yang 4 orang naik, ada yang 3 orang naik. Jadi 1 kendaraan gantian, yang 1 capek, yang 1 naik, turun, gantian seperti itu. Dan Nabi SAW juga ikut bagian gantian daripada kendaraan. Siapakah yang bersama Nabi untuk bergantian naik kendaraan? Ada 2 orang. Yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Masrad ibn Abi Masrad. Masrad ibn Abi Masrad adalah 2 orang yang ikut gantian. Nabi, Sayyidina Ali, dan Masrad bin Abi Masrad dalam 1 kendaraan. Dan 2 orang ini, Sayyidina Ali dan juga Masrad ibn Abi Masrad, ketika bagian mereka dia mengatakan, ya Rasulullah kami kuat, lanjutkan, aku masih kuat ya Rasulullah, kau lebih berhak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ma'antuma bi agwa mini. Kamu berdua tidak lebih kuat dari aku. Artinya kalian nggak lebih kuat dari aku. Dan juga wala ana bi agna an ajri anil ajr minkuma. Dan ketahuilah aku tidak merasa lebih kaya dari pahala yang kalian dapatkan ketika jalan.
Seolah-olah Nabi mengatakan kamu nggak lebih kuat dari aku dan aku juga nggak ngerasa lebih lebih kaya. Artinya aku lebih butuh juga dengan pahala karena berjalan pahalanya lebih banyak daripada orang yang naik kendaraan. Seperti itu. Masya Allah. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal dari Nabi SAW. Ini bagian pertama daripada perang Badar. Insya Allah kita lanjutkan di berikutnya. Ya Allah bitaufiq, hatta nufik, wa nal hagil farid. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam Al-Wafa Bihadillah, dalam program Al-Wafa Bihadillah, yaitu peperangan Badar. Nah, di pelajaran kali ini kita akan menerangkan tentang pelajaran yang sangat penting di dalam peperangan Badar. Ada 3 pelajaran penting yang ada di dalam peperangan Badar. Yang pertama adalah ajaib nusratillah, keajaiban dan juga keagungan pertolongan Allah di dalam peperangan Badar. Yang kedua adalah Allah menampakkan daripada kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Yang ketiga adalah terbunuhnya daripada pembesar kaum Quraisy di dalam peperangan Badar. Yang pertama ajaib nusratillah, keajaiban, ajaib wal gharaib, keajaiban dan keanehan yang begitu luar biasa yang Allah tampakkan di dalam peperangan Badar. Nah, di antaranya diturunkannya para malaikat yang mengikuti daripada peperangan Badar, sampai para sahabat mengatakan bahwasanya menceritakan tentang keadaan mereka ketika perang Badar, ketika mereka akan memenggal kepala orang kafir Quraisy, sebelum pedang mereka sampai ke leher orang kafir Quraisy tersebut, kepala mereka sudah terpenggal. Kenapa? Karena di belakang mereka banyak bantuan bala tentara malaikat yang menolong daripada kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Dan juga di situ menunjukkan daripada pelajaran yang kedua adalah keagungan daripada kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Bayangkan, mereka datang ke Badar bukan untuk perang. Mereka cuma sedikit. Seandainya Nabi mengumumkan, mereka akan berbondong-bondong untuk mengikuti peperangan Badar. Nah, di situ bagaimana kuatnya para sahabat. 313 menghadapi 1000 musuh yang dengan lengkap mereka persenjataan dan kendaraan yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga ada terbunuhnya daripada pembesar kaum Quraisy. Nah, ada beberapa cerita menarik tentang keajaiban kecintaan para sahabat dan juga keajaiban yang Allah berikan di dalam peperangan Badar. Di antaranya adalah cerita sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Pernah Sawad bin Ghaziyah ini ketika baris bersama para sahabat, Nabi ngontrol dengan membawa kayu, mungkin kalau bahasa sekarang rotan. Kemudian ketika Sawad ini nggak lurus begitu maju, Nabi mengambil daripada sikap dengan rotan tersebut dipukulkan ke perutnya Sawad. Istawi ya Sawad, luruskan barisanmu wahai Sawad. Kemudian Sawad tersebut mengatakan, ya Rasulullah auja'tani, ya Rasulullah kau membuatku sakit, ya Rasulullah kau membuatku sakit. Qad ba'athakallahu bil haq wal adl. Allah mengutus kamu dengan kebenaran, dengan hak dan juga dengan sifat adil ya Rasulullah. Maka aku minta balasan ya Rasulullah. Kemudian sahabat kaget, apa yang akan dilakukan sahabat ini? Keadaan perang genting seperti ini masih mau melakukan hal seperti ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, diam, biarkan. Aku tidak ingin nantinya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kau mukul aku nggak pakai baju tadi. Tertutup, terbuka, dadaku terbuka. Aku ingin kau membuka. Dibuka oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika dibuka, ini rotan yang aku tadi gunakan untuk memukulmu, balaslah aku. Kemudian ketika itu diambil itu rotan oleh Sawad bin Ghaziyah, dilempar dan Sawad bin Ghaziyah langsung memeluk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma hamalaka ala hadza ya Sawad. Apa yang membuat kamu melakukan hal ini wahai Sawad? Ini bukan guyon, ini dalam keadaan perang seperti ini. Kemudian Sawad mengatakan, ya Rasulullah hadaro mataro. Kau tahu ya Rasulullah, keadaan sangat genting. Aku belum tentu hidup ya Rasulullah. Kita cuma 300, mereka 1000 lebih ya Rasulullah. Fa'aradtu an akuna akhiril ahad. Aku ingin ya Allah, terakhir sebelum aku berjumpa dengan Allah, an yamassa jildi jildak. Kulitku bertemu dengan kulitmu, itu adalah akhir daripada keadaanku sebelum aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang dikatakan Nabi? Fada'a bil khair. Nabi mendoakan kepada Sawad bin Ghaziyah dengan doa yang begitu baik dan doa yang begitu indah kepada Sawad bin Ghaziyah. Nah,
Ada beberapa pelajaran dari kejadian Sawad bin Ghaziyah ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah ahamiyatil adl, pentingnya orang bersifat adil, dan juga ahamiyatin nizam, perlunya di situ adanya rapi, bahwasanya perlu rapi, makanya Rasulullah merapikan daripada barisan tersebut. Yang ketiga adalah jawazut tabaruk, diperbolehkannya untuk bertabaruk. Nabi nggak mengatakan hal bid'ah atau apa dengan dalam hal ini. Dan juga yang keempat adalah daruratut ta'atul amril gaid. Harusnya seseorang itu taat kepada pemimpin. Kalau nggak sampai dipukul oleh Rasulullah SAW karena nggak taat, karena disuruh lurus oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima pelajarannya adalah al-batan laisa bi aurah. Bahwasanya perut ini tidak masuk daripada aurat. Dan yang keenam adalah tudzakirul maut, yakni mengingat daripada kematian. Bagaimana Sayyidina Sawad mengingat bahwasanya kematian di hadapannya, dia menginginkan sesuatu keadaan yang sangat indah. Masya Allah. Naam. Dan juga ada beberapa cerita yang sangat menarik di dalam peperangan Badar ini. Di antaranya ada seorang yang bernama Umair bin Humam al-Ansari. Umair bin Humam al-Ansari. Rasulullah SAW ketika peperangan memberikan semangat kepada sahabat, mengatakan bahwasanya gumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Pergilah kalian ke surga Allah yang mana sangat lebar seperti lebarnya langit dan bumi dan lebih lebar dari itu. Kemudian Uwaimir mengatakan bakhin. Kemudian mengatakan Uwaimir, ya Rasulullah, apakah aku termasuk daripada penduduk surga tersebut? Gal anta min ahliya. Wahai Uwaimir, kau termasuk ahlinya. Kemudian Uwaimir pada waktu itu ketika itu memakan kurma. Kata Uwaimir, kalau aku melanjutkan makan kurma ini sambil sedangkan surga di hadapanku, terlalu lama bagiku. Melempar kurma tersebut, maju ke depan dan membunuh orang kafir Quraisy sampai beliau Uwaimir terbunuh di peperangan Badar. Dan juga ada yang menarik di peperangan Badar, yaitu adalah tentang alat perang kaum muslimin. Di antaranya dikatakan bahwasannya ada dua sahabat yang mana pedangnya itu patah di dalam dalam peperangan. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah Uqasyah bin Mahsin. Uqasyah bin Mahsin ini pedangnya terputus. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah mengambil kayu, mengatakan bahwasanya ambillah ini. Kemudian diambil oleh Uqasyah menjadi pedang yang sangat kokoh dengan warna yang putih begitu hebat, sehingga Uqasyah menamakannya dengan sebutan gawi, yaitu pedang gawi, dipegang oleh Sayyidina Uqasyah sampai beliau meninggal. Pedang yang dihadirkan oleh Rasulullah dari sebuah kayu dan diterima menjadi pedang yang sangat kokoh hebat untuk peperangan Sayyidina Uqasyah. Yang kedua adalah Rifa'ah bin Rafi. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku patah juga ini. Kemudian kata Rasulullah, melihat kanan kiri ada kayu dari batangnya kurma yang kayu daripada pelepahnya kurma yang sangat kecil, kemudian dilempar. Gunakan inti untuk berperang, wahai Rifa'ah. Diambil oleh Sayyidina Rifa'ah, berubah juga menjadi pedang dan kemudian dipegang oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi sampai beliau meninggal dipegang itu pedang yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu adalah ada dua orang yang mana matanya keluar ketika itu karena terkena tombak yang dilempar oleh orang kafir Quraisy dan terkena daripada panah. Pada waktu yang pertama namanya adalah Qatadah bin Nu'man bin Mugarri. Yang kedua adalah Salamah bin Aslam bin Huraish. Dua orang ini matanya keluar kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Sayyidina Qatadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mataku keluar ya Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah? Kemudian diambil oleh Rasulullah, diludahi dan dikembalikan matanya tersebut. Subhanallah, Sayyidina Qatadah mengatakan bahwasanya sampai aku tidak tahu yang mana yang barusan keluar mataku. Sampai tanya kepada temannya, yang mana yang ada bekas daripada lukanya. Karena ketika dikembalikan Rasulullah dan Sayyidina Qatadah mengetahui bahwasanya itu adalah mata yang pernah luka, yang pernah keluar kapan? Ketika beliau sakit. Kalau sakit mata yang pernah disentuh oleh tangan Nabi SAW tidak pernah terkena penyakit mata, barokah daripada tangan Nabi SAW.
Bahkan dikatakan bahwasanya di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Al-Adil, di situ ada keturunan daripada Sayyidina Qatadah mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya, siapa kamu? Dia menjawab bahwasanya, ana ibnul ladzi salat ala khaddi aina faraddat bikaffil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah anak dan cucu daripada orang yang pernah keluar matanya kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW dengan kembalian yang sangat sempurna, barokah daripada tangan Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik dari peperangan Badar, dan masih banyak sekali. Di antaranya ada 2 pemuda yang membunuh daripada Abu Jahal. Karena waktunya sangat sempit, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di lain waktu, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Ya Allah bitaufiq, hatta nufik, wa nal hagil fari.